Halo, Assalamualaikum Pak Dr. Desmet. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah bergabung. Ini Ya. kami masih menunggu beberapa partisipan lagi Pak untuk segera dimulai. Ya, santai aja. Siap. Pokoknya ready. Ibu Ike Anggreni juga sudah bergabung. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Dr. Desmet. pagi, Iya Bu. Abdurrahman, Dr. Ismet. Assalamualaikum. Di sini juga ada Ibu Sukapti ya. Ya. Selamat pagi Bu. Mas. Selamat Ya. pagi Mas Rahman. Selamat Bu. pagi Pak Dr. Ismet. Pak Dr. Ismet. Salam kenal. Bu Ike, apa kabar? Baik, selamat pagi Bu Kapti. Sehat. Baik Bu, selamat pagi. Salam kenal Bu ya. Sambil menunggu Pak, beberapa partisipan ini sudah ada sekitar puluhan dari mahasiswa juga mulai masuk satu-satu. Masyarakat. Agak lambat mungkin hari Sabtu ini ya. Iya Bu. Bu Ike ngajar ke hari ini? Iya Ibu, baru selesai ngajar. 20 menit sampai Sabtu ya? Karena kemarin ada kegiatan full, jadi minta ganti. Oh, bisa ya, memang begitu. Fleksibel kalau dengan virtual begini ya. Betul Ibu, sepagi apapun ready. Tapi mahasiswa mau ya diajak kuliah pagi ya? Mau. Biasa kami 7.30. Oh, 7.30 mau ya? Sudah start. Iya sih, ada yang mau, ada yang tidak. Kemarin saya belum bangun katanya. Belum bangun, ya Allah. Ya. Gimana Ibu di FISIP? Sudah lama nggak bertemu nih Bu Kap? Iya, sehat. Maju aja kayaknya FISIP nih. Mantap. UTS sudah ini berakhir Bu? Ampun, sudah. Ini pertemuan 9.10 sudah. Iya, sama. Iya. Mahasiswanya lewat YouTube kali, Bu. Ini karena anak on ya. Oh. Live on YouTube. Iya, yang kemarin tuh banyak sekali. Itu mungkin karena apa? Pas Sabtu itu berpengaruh kan hak pemilih hari Sabtu ini. Iya Bu, kemarin sampai hampir 200 yang nggak masuk. Cukup aktif juga pas hari Jumat. Mungkin hari Sabtu itu memang agak berbeda karena weekend ini ya. Iya. Aura weekend itu ada. Meskipun setiap hari sebenarnya weekend juga Bu. Iya ya. Every day is holiday. Ya. Ini juga dari kampus, dari rumah Bu? Dari rumah, Ibu. Saya setiap hari sih ke kampus. Oh ini iya ya. Sebagai WD2 ya? Sudah sebetulnya makanya, pas saat itu, WD2 ini di akhir-akhir masa saya Ibu sebenarnya menunggu pergantian 3 hari lagi. Bisa dilanjut mestinya. Iya, supaya ini bergantian teman-teman merasakan.
Kalau prodi pembangunan sosial, Bu, banyak mahasiswa aktifnya. Banyak ini Bu, mahasiswanya ini hampir 100 kemarin. Ya rata-rata 100 semua sih divisi Bu. Kalau Kesmas banyak sekali kan, favorit kan? Tapi kita terbatas juga. Satu Ya. angkatan ya Ibu maksudnya. Satu angkatan iya 100-an sama. Iya, sama. 2 tahun yang lalu kita terima cuma 50 aja Bu. Iya. Memang harusnya kayaknya dibatasi aja Bu. Dosennya overload. Iya. Nggak apa-apa nanti. Baik, Bapak Ibu. Itu 50. Ya, Mas Rahman. Karena ini sudah jam 10:13, mungkin bisa dimulai saja, Bu. Sudah ada beberapa partisipan. Bagaimana, Ibu? Bu Eke, silakan. Bisa. Siap, Mas, kalau saya ikut. Kita mulai. Siap. Ya, siap. Oke, kalau gitu kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan salam hormat dulu untuk Kepala Program Studi Pembangunan Sosial, Ibu Dr. Sukapti M. Hum, yang dimana salah satu penyelenggara pada webinar pada hari ini. Yang kedua, saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Bapak Dr. Ismet Kusasi. Selanjutnya, saya juga sampaikan salam hormat untuk pemateri kita yang kedua, Ibu Dr. Ike Anggraini, selaku Wakil Dekan 2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Bapak, Ibu, dan mahasiswa partisipan sekalian, pada hari ini kita kembali lagi menggelar kegiatan berupa webinar, di mana kegiatan ini merupakan kolaborasi digagas oleh Surat Kabar Harian Samarinda Pos bekerja sama dengan Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Kegiatan hari ini pada tanggal 24 Oktober 2020 mengambil tema membangkitkan peran masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru COVID-19 dilihat dari perspektif kesehatan masyarakat. Adapun di poster yang telah kita sebar menggunakan kalimat yang lebih singkat, yakni membangkitkan peran masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini telah hadir 2 narasumber kita, yakni Bapak Ismet dan Ibu Ike Anggraini. Sebelum kedua narasumber ini menyampaikan pemaparannya terkait tema yang kita bahas pada pagi hari ini, sebelumnya kami mohon kepada Ibu Dr. Sukapti selaku Kepala Program Studi Pembangunan Sosial untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Dr. Sukapti M. Hum, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rahman Aminuddin atas waktunya. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Dr. Ismet Kusasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ibu Dr. Ike Anggraini, MKes, dosen dan sekaligus Wakil Dekan 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul, dan Mas Abdurrahman Amin dari Sapos, serta para mahasiswa dan peserta seminar dimanapun berada. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang telah berkenan hadir secara virtual dan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan wawasan terkait dengan adaptasi masyarakat di masa COVID kepada kita semua. Wabah COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir menjadi tantangan bagi pemerintah, khususnya lembaga kesehatan, maupun pada masyarakat secara umum sebenarnya. Dari berbagai informasi yang kita terima sampai saat ini, bahwa salah satu kunci untuk menghadapi atau menekan penyebaran wabah COVID-19 terletak pada perilaku masyarakat.
Faktanya di masyarakat, persepsi, pengetahuan, atau perilaku masyarakat pun masih beragam, sehingga upaya untuk menekan penyebaran COVID ini belum maksimal. Jadi sampai hari ini masih trennya belum menurun. Ada yang menganggap wabah ini terlalu dibesar-besarkan sehingga menolak untuk terlibat di dalam upaya pencegahan atau penyebaran COVID. Dan meskipun ada pula yang sebaliknya yang mendukung. Oleh karena itu, sosialisasi dan kajian tentang perilaku dari berbagai sudut pandang atau dari sisi sudut pandang kesehatan masyarakat perlu dilakukan. Jadi kenapa webinar dengan tema ini perlu dilakukan itu. Baik, saya kira itu saja pengantar dari saya atas nama program studi pembangunan sosial. Saya ucapkan selamat berdiskusi. Semoga kegiatan hari ini yang dilaksanakan bersama antara Sapos dan Prodi Pembangunan Sosial berlangsung dengan baik. Selanjutnya kegiatan akan dipandu oleh Mas Rahman dari Sapos. Waktu dan ruang virtual saya kembalikan. Terima kasih Mas Rahman. Terima kasih atas sambutannya yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Sukapti selaku Kepala Program Studi Pembangunan Sosial. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang kami hormati, memang kegiatan ini merupakan kolaborasi antara akademisi dan kami dari insan pers sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk terus berpartisipasi agar sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat sehingga kita memiliki persepsi yang sama dan semangat yang sama untuk melawan COVID ini melalui pola hidup yang sehat. Baik, Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang kami hormati, kita langsung saja memulai diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan pemateri kita yang pertama, yakni Dr. Ismet Kusasi. Beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, sudah menjabat di posisi itu sejak sebelum pandemi, sehingga terlibat langsung dalam proses penanganan pandemi di Kota Samarinda. Kita patut memberikan apresiasi kepada Bapak Dr. Ismet Kusasi dan jajarannya karena beliau salah satu dokter yang juga berada di garda terdepan dalam perang melawan virus mematikan ini. Beliau selama ini juga menjadi sasaran para pewarta, khususnya kami, yang selalu ingin mengetahui perkembangan pandemi di Kota Samarinda. Padahal tentu saja kita ketahui tugas beliau tidak hanya mengatasi pandemi COVID-19 di Kota Samarinda, tapi juga harus memastikan pelayanan kesehatan di kota berpenduduk nyaris 1 juta jiwa ini berjalan dengan baik. Telah hadir di tengah-tengah kita secara virtual Bapak Dr. Ismet Kusasi. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Ya, selanjutnya yang kedua saya akan memperkenalkan pemateri kita dari unsur akademisi, yakni Ibu Dr. Ike Anggreni, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, MKes. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Mengambil jenjang diploma, sarjana, magister hingga gelar doktor di Universitas Indonesia. Langsung saja kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk kesempatan pertama, kami ingin meminta Bapak Dr. Ismet selaku Kepala Dinas Kesehatan yang paling bertanggung jawab terhadap mungkin dari hulunya sosialisasi ke masyarakat hingga ke hilirnya bagaimana penanganan pasien-pasien yang sudah dilakukan selama ini. Silakan Pak, dipaparkan apa yang sudah menjadi tema kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang terus mudah-mudahan selalu beri syafaat kepada kita yang sekarang ini memang kita dunia sedang menghadapi pandemi COVID yang kalau di Samarinda memang sudah hampir berjalan kurang lebih 7 bulan ya.
Jadi sejak COVID-19 pertama kali terjadi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, kasus pertama yang terjadi di Kota Samarinda pada tanggal 13 Maret, di mana ada warga kota yang positif terkonfirmasi COVID 2020 di Samarinda. Dan saat ini mungkin saya mewakili pemerintah dan khususnya dari Dinas Kesehatan mungkin akan menyampaikan beberapa hal. Saya mohon maaf karena mungkin saya tidak memaparkan slide, tapi paling tidak mudah-mudahan pemaparan secara global yang bisa diterima oleh peserta pada hari ini. Jadi seperti kita ketahui, Samarinda juga merupakan bagian daripada kota di mana saat ini menghadapi COVID. Jadi kita seperti yang saya katakan bahwa pertama kali kita terkonfirmasi positif COVID itu di bulan Maret, sekitar tanggal pertengahan. Dan pemerintah kota sebenarnya karena jujur saja, karena COVID ini merupakan pandemi dan penyakit yang baru, maka tentunya kita masih meraba-raba ya. Saya yakin juga bukan hanya Samarinda, juga kota-kota lain, bahkan seluruh dunia menghadapi COVID ini semua meraba-raba. Sehingga dalam hal penata laksanaan dan penanganan COVID-19 itu kadangkala hal-hal di lapangan itu terus berubah. Mungkin perlu saya sampaikan hingga Oktober 2020 Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan revisi kelima ya. Jadi penata laksanaan COVID itu selama 5-7 bulan ini sudah hampir berubah terus penata laksanaannya. Dan tentunya kita harus memahami karena apa? Karena memang COVID ini adalah penyakit baru dan merupakan pandemi ya. Yang semua orang pasti belajar itu dari lapangan, artinya dari waktu ke waktu dan juga mungkin masukan dari bagian akademisi, pengetahuan dan lain-lain. Nah di Samarinda, alhamdulillah sebenarnya sampai bulan Juli, ya artinya 4 bulan kita menghadapi COVID, paling tidak kita sudah bisa menunda, ya, menunda terjadinya transmisi lokal. Yang dimaksud transmisi lokal itu adalah penyebaran yang terjadi pada warga kota melalui transmisi antar orang gitu. Nah, selama 4 bulan itu semua pasien yang terkonfirmasi positif itu semua berasal dari luar atau istilahnya itu import case ya. Jadi sampai pasien ke-78 kita masih berhasil menahan gitu ya. Dengan berbagai berbagai pola dan tata laksana yang kita lakukan, alhamdulillah kita berhasil. Tapi memang kita ketahui bahwa harus dipahami Samarinda adalah ibu kota, kemudian kota yang paling padat penduduknya di seluruh Kalimantan ya. Jadi seluruh Kalimantan. Jadi ketika Kalimantan Selatan, Banjarmasin itu sudah transmisi lokal dan meledak kasusnya, Balikpapan terus pada saat awal sudah terjadi zona merah, sebenarnya Samarinda itu masih bisa menahan, menunda lah kalau kita bisa bilang menunda. Tetapi pada akhirnya karena memang kota kita ini adalah daerah yang sangat terbuka dan kepadatan penduduknya sangat besar, di mana wilayah demografis baik udara, laut dan seterusnya. Itu sehingga memang yang terjadi memang akhirnya di bulan Juli di pertengahan terjadi. Maka ketika terjadi transmisi lokal, maka kita Samarinda sangat beresiko terjadi penularan yang besar. Dan memang terbukti dalam bulan Juli akhir, Agustus, September hingga Oktober kita sudah memasuki zona merah. Nah, dalam perkembangannya penata laksanaan kita mengikuti sesuai petunjuk ya. Dan ingat bahwa Dinas Kesehatan itu bukanlah satu-satunya
OPD yang bertanggung jawab terhadap penata laksanaan. Oleh karena itu, dari pusat itu sudah diarahkan bahwa penanganan COVID ini harus terintegrasi dan terpadu. Maka dibentuklah Satgas, ya. Dulu namanya gugus, sekarang Satgas. Nah, Satgas ini yang bertugas dari hulu seperti yang dikatakan Pak Abdurrahman, amin, dari hulu hingga ke hilir, ya. Jadi penata laksanaan dengan menetapkan segala macam, ya. Tapi intinya memang setelah kita menjalani 7-8 ini, intinya adalah bahwa kedisiplinan itu yang paling penting, ya, kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial. Jadi memang tidak memungkinkan kalau kita sebagai makhluk sosial itu kita bertahan terus di rumah, gitu. Oleh karena itu, makanya dalam beberapa petunjuk, promosi ataupun dari Kementerian Kesehatan, juga dari nasional, ya, dari gugus tugas nasional itu selalu menekankan pentingnya protokol kesehatan. Dan kita sekarang sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru, karena hampir seluruh kota di Samarinda, di Indonesia itu sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru. Jadi kehidupan harus terus berjalan, apalagi terakhir kebijakan dari pemerintah, penanganan COVID itu harus sejalan dan teriring dengan penanganan pemulihan ekonomi. Dan kita tahu bahwa di Oktober ini resesi ekonomi sudah terjadi di Indonesia. Makanya jadi penanganan itu harus terintegrasi. Dan alhamdulillah sebenarnya buat masukan teman-teman, di kemarin hari Kamis itu kalau adik-adik dan teman-teman melihat di BNPB pusat, Kalimantan Timur sudah keluar dari zona merah, termasuk Samarinda. Kita memasuki zona orange, ya, artinya resikonya sedang. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertahan dengan hal ini, ya. Terjadinya penambahan itu adalah keniscayaan. Karena apa? Karena memang strategi penanganan kesehatan itu tentunya yang paling penting kan tetap kita melakukan 3T. Jadi 3T, testing, tracking, dan treatment. Dan alhamdulillah sekarang memang dari 3T itu sudah berjalan dengan baik, ya. Sudah berjalan dengan baik, dan baik itu testing, tracking kita sudah lakukan dengan strategi-strategi, dan treatment seluruh rumah sakit alhamdulillah saat ini juga kapasitas rumah sakit kita masih cukup, ya. Tingkat keterisian daripada ruang isolasi itu sekitar 70 sampai 80%, ya. Bahkan rumah sakit yang dulu bukan sebagai rujukan juga sudah diwajibkan untuk menjadi rumah sakit isolasi, ya. Dan rumah sakit darurat kita, yaitu rumah sakit karantina, sekarang tingkat terisiannya juga masih cukup, ya. Dan minggu depan, insya Allah kalau tidak ada halangan, dari Dinas Kesehatan Provinsi akan mempersiapkan gedung PPSDM, ya, yang di seberang itu menjadi seperti rumah karantina yang menyerupai seperti Wisma Atlet di Jakarta. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan, paling tidak artinya perspektif kita sekarang, kita harus berpikir bahwa kita ini adalah makhluk sosial di mana hidup harus terus berjalan. Jadi kita tidak bisa berdiam diri saja. Nah, tetapi tentunya dalam masa-masa sekarang, karena kita masih menghadapi pandemi dan pandemi itu belum selesai, maka kita harus tetap disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan. Saya kira jargon 3M, bahkan sekarang 3M plus 1M itu tetap harus kita tegakkan, ya. Artinya pertama memakai masker, kemudian kita mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya kira 3M plus 1M itu. Adapun apa-apa yang selama kita lakukan, selama kami lakukan, selama 7 bulan, kalaupun terdapat kekurangannya, itu adalah suatu hal yang wajar. Bukannya apa-apa, karena mungkin teman-teman bisa melihat sendiri, negara-negara besar, industri, negara-negara yang sudah maju,
pun itu cukup kewalahan menghadapi COVID. Bahkan angka kematian juga masih tinggi. Kemarin dari Proviko, Satgas Pusat juga menyatakan bahwa Indonesia penyembuhan dan penambahan positifnya itu masih di bawah angka dunia ya. Jadi kita bersyukur biar bagaimanapun. Nah, khusus Samarinda, angka kematian kita alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun ya. Karena memang kalau kita ketahui banyak angka kematian ini berhubungan erat dengan penyakit-penyakit morbiditas yang dipunyai oleh yang terjadi Samarinda. Jadi penyakit-penyakit komorbid terutama diabetes, hipertensi dan seterusnya itu yang memang harus dan alhamdulillah mudah-mudahan katanya bulan depan, bulan November, vaksin sudah ada dipersiapkan akan didistribusikan oleh pusat. Dan sama Kalimantan Timur tentunya ada kebagian jatah vaksin untuk penanganan COVID. Dan kemarin juga sudah ada surat dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi yang pertama-tama vaksin ini akan diutamakan kepada mereka yang punya resiko tinggi ya. Jadi yang punya komorbid dan usia lansia untuk divaksin. Kemudian untuk tenaga nakes dan mudah-mudahan kalau vaksinnya cukup akan digunakan juga untuk masyarakat luas. Saya kira mungkin begitu Pak Abdurrahman yang bisa saya sampaikan perkembangan COVID-19 di Kota Samarinda. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah karena ini memang kalau kita lihat sekarang kan bulan baik, bulan Rasulullah, mudah-mudahan syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad ya kita juga mendapatkan. Saya bersyukur karena memang kemarin kita sudah keluar dari zona merah dan masuk di zona orange. Dan kasus kita sekarang ini mungkin saya sampaikan, kalau kasus kita sampai kemarin adalah jumlah yang terkonfirmasi positif 4.004 orang. Ya, jumlah yang terkonfirmasi positif 4.004 orang. Tetapi yang dirawat tinggal 600. Jadi angka kesembuhan kita sangat tinggi, sudah tembus angka yang besar ya untuk yang sembuh itu sudah hampir mendekati hampir 80%. Jadi itu sudah di atas rata-rata nasional. Karena dengan sembuhnya kasus yang positif, maka secara tidak langsung itu membentuk buffer populasi, jadi kekebalan populasi ya. Jadi kalau yang positif tentunya nanti dia akan memberi kekebalan terhadap populasi. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Abdurrahman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ismet yang sudah memaparkan program dan hal-hal yang sudah dilakukan stakeholder Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Beliau memaparkan bahwa memang virus ini merupakan hal yang baru sehingga dalam proses penanganan di lapangan pun semua masih serba diraba-raba. Di awal beliau menyampaikan kondisi Samarinda sejak awal tertularnya pasien pertama hingga Samarinda sebenarnya sudah berhasil menekan transmisi lokal, tetapi hal itu tidak bisa berlangsung lama karena memang status Samarinda sebagai kota yang terbuka, kota yang cukup padat di Kalimantan. Tapi dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Kalimantan, sebenarnya Samarinda cukup baik dalam proses penanganan transmisi lokal karena kalau bicara dibandingkan dengan Samarinda dan Balikpapan, justru Samarinda yang terakhir terjangkit transmisi lokal. Tapi yang paling penting di akhir penyampaian beliau menyampaikan bahwa ada nada optimisme. Yang pertama, penyaluran vaksin sudah ada di depan mata, Kalimantan Timur juga kebagian jatah. Kemudian beliau juga menyampaikan meski jumlah yang positif sudah menembus 4.000 orang, tetapi yang dirawat tinggal 600 dan tingkat kesembuhan sudah mencapai 80%. Tentu saja beliau tidak lupa juga menyampaikan tentang pentingnya menjaga dan menerapkan protokol kesehatan sesuai yang sudah kita dapatkan selama ini. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita akan berlanjut ke pemateri kita yang kedua. Dalam hal ini
Ibu Dr. Ike Anggraini selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mungkin Ibu Ike nanti bisa lebih membedah peran masyarakat selama ini sepenting apa dan sudah seefektif apa dalam proses pencegahan pemutusan mata rantai COVID-19 di Kota Samarinda, baik secara khusus maupun secara umum. Langsung saja kami beri kesempatan, waktu dan tempat kepada Ibu Ike Anggraini. Halo? Ya, baik. Terima Ya. kasih Pak Abdurrahman. Yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Kapti, dan yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Dr. Ismet. Izinkan saya akan mencoba memaparkan beberapa hal. Apakah sudah terlihat? Terlihat ya, Mas Abdurrahman? Ya, tema kali ini adalah, ya baik. Tema kali ini adalah membangkitkan peran masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru, perspektif kesehatan masyarakat. Pada kajian kali ini kita akan membahas seperti apa fase natural dari seluruh pandemi, berbagai penyakit, khususnya untuk COVID-19, kemudian fakta pandemi Indonesia dan Kalimantan Timur akan coba kita comparable, kita bandingkan, dan bagaimana peran masyarakat dalam menghadapi kondisi ini. Bagaimana kita tahu terdapat fase natural pandemi, ini yang warna merah atau garis merah ini adalah fase natural dari kondisi luar biasa, kejadian penyakit. Dan yang berwarna hijau ini adalah fase yang unnatural. Jadi dia sudah ada intervensi yang dilakukan oleh otoritas pemerintah atau otoritas kesehatan, sehingga kita berharap bahwa top of the curve, jumlah angka kejadiannya, prevalence insidennya bisa lebih rendah daripada kalau tidak kita lakukan intervensi apapun. Jadi pasti dia memiliki satu masa, dan masa untuk COVID-19 ini kita masih panjang ya, kita belum tahu apakah kita sudah di top of the curve, kemudian kita mulai melandai, atau kita masih naik terus ke puncak kurva. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan ini sudah mulai fase-fase melandai. Sebagaimana kita tahu sampai dengan tanggal 23 2020 bulan Oktober ini positif di Indonesia sudah menembus angka 381 yang positif dengan kesembuhan yang cukup tinggi. Dan ada yang meninggal sekitar 0,3% ini ya, 0,03% saja. Nah ini update terakhir dari kemarin sore. Selanjutnya kita lihat bahwa untuk kasus aktif, ini memang masih kita lihat kurvanya masih meningkat. Untuk kasus aktif ini masih sekitar 63.733 kita lihat. Kita lihat di sini dia di-highlight untuk beberapa waktu, yang memiliki libur panjang. Ini minggu depan, Mas Abdurrahman dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita juga akan memiliki masa seperti ini, dan ini menjadi ditunggu-tunggu oleh kita semua. Mudah-mudahan libur panjang mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini tidak menimbulkan peak yang baru atau puncak yang baru. Bagaimana realitas COVID-19 di Kalimantan Timur? Ini sayang sekali saya belum terlalu mengupdate datanya, mungkin karena kesibukan juga di Dinas Provinsi, kami tidak bisa memaksakan untuk meminta data-data terbaru terus-menerus, sehingga sebetulnya jika kita diberikan, kita akan membantu untuk membuatkan model grafik RT atau grafik produksi efektif. Mas Abdurrahman dan Bapak Ibu sekalian. Nah ini saya ambil dari kurva kumulatif perkembangan kasus COVID-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan kemarin, angka untuk di Kalimantan Timur masih mencapai 341,4, kesembuhan 74,9%, kematian 3,6% dari yang terkonfirmasi. Nah ini data yang saya miliki, memang terlalu update, saya masih mencoba untuk mendapatkan update data, tapi sebagaimana
yang kami lakukan di bidang epidemiologi untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat. Untuk apa sih kita membuat kurva seperti ini? Kurva seperti ini kita buat, terutama ini yang berwarna merah, tidak putus-putus, untuk kita lihat apakah COVID-19 ini sudah terkendali atau belum penyebarannya. Kalau dia di atas 1 atau di atas garis itu, maka dia belum terkendali. Kalau dia sudah di bawah, maka dia sudah terkendali. Sampai dengan saat ini, di sini masih antara terkendali, tapi belum terlalu aman. Jadi sudah hampir terkendali, namun belum capai status aman. Selanjutnya saya coba juga menganalisis bagaimana potensi kerentanan dari berbagai aspek untuk 10 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kita lihat dari sisi penduduk lansia, ini Mahakam Ulu yang paling rentan karena di antara 9 kabupaten kota lainnya dia lebih banyak memiliki penduduk usia lansia. Data ini kita dapatkan dari Riskesdas, BNPB, dan DPK3A. Selanjutnya untuk kepadatan penduduk, tadi Bapak Dr. Ismet sudah menyampaikan juga bahwa Samarinda ini termasuk kepadatan penduduk tinggi. Benar sekali. Bapak Ibu sekalian, termasuk juga Balikpapan dan Bontang. Sehingga jika kita komparasi dengan 7 kabupaten kota lainnya, 3 kota ini memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota lainnya. Selanjutnya kita perhatikan ada penyakit-penyakit penyerta atau kita sebut komorbiditas yang bisa memperparah kondisi para penderita COVID-19 atau bahkan bisa meningkatkan resiko kematian COVID-19. Ini salah satunya yang kita dapatkan datanya adalah hipertensi. Ini Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Balikpapan punya potensi yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten atau kota lainnya. Jika kita lihat berdasarkan penyakit pneumonia, Kutai Kartanegara, Samarinda, ini 2 ini juga memiliki resiko kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya. Kemudian kalau kita blended semua, jadi kita coba satukan, ada umur, kepadatan penduduk, komorbiditas dari 2 penyakit yang tadi, maka kita bisa lihat bahwa tingkat kerawanan tertinggi ada di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Bontang dan PPU masuk ke dalam tingkat kerawanan yang rendah. Ini untuk apa? Kebutuhannya adalah untuk prevention. Ya, untuk prevention kita untuk bersiap, oh ternyata kabupaten atau kota saya cukup memiliki kerentanan yang tinggi sehingga kewaspadaan kita akan lebih baik lagi. Selanjutnya kami mengadakan, ini Persakmi, mengadakan, jadi Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia mengadakan survei terhadap responden di seluruh Indonesia dan kami mendapatkan data untuk Kalimantan Timur 697 responden. Kita ingin melihat bagaimana gambaran aspek psikososial masyarakat Kalimantan Timur. Ternyata 11% itu tidak cemas. Sisanya cemas dan sangat cemas. Jadi kita lihat berarti ada kecemasan di antara warga Kalimantan Timur ini terhadap pandemi COVID-19 yang terjadi. Apa saja aspek yang membuat cemas ini bisa kita lihat bahwa 73,8% ini cemas secara umum, 76,3% cemas masalah pendidikan anak karena anak sudah belajar di rumah selama 6-7 bulan ini sehingga menimbulkan kecemasan apakah anak saya akan mendapatkan ilmu yang sama dengan ketika anak saya langsung belajar dari para pengajar, guru atau dosen. Kemudian 66,5 itu cemas secara sosial karena interaksi sosialnya sangat dibatasi.
Selanjutnya kami juga mengadakan jajak pendapat atau survei online yang dilakukan melalui link Google Form ini kepada menyasar seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Kita tidak mendapatkan sebanyak yang tadi ya Bapak Ibu karena memang ini sedikit menurun. Hampir setengahnya, jadi ada 365 orang. Kita ingin mengetahui terkait dengan pengetahuan sikap dan perilaku kesehatan. Nah, kita lihat hasil survei, lebih dari separuh responden sebetulnya sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang COVID, baik dari gejala, kemudian resiko tinggi terjadi pada siapa saja, namun 43% lainnya mempunyai pengetahuan yang kurang baik. Kemudian untuk gejala kerentanan ini sebetulnya sudah diketahui mayoritas. Ada beberapa hal yang kurang diketahui. Itu seperti gejala-gejala spesifik, itu sepertinya ya, ciri-ciri spesifik. Kemudian selanjutnya kalau dilihat dari bagaimana mereka harus berperilaku, masyarakat hampir seluruhnya sudah tahu bahwa mereka harus menghindari tempat-tempat ramai. Kalau ada kontak dengan penderita harus diisolasi, dan isolasi merupakan cara efektif. Mereka sudah tahu. Kalau sudah tahu seharusnya berita-berita tentang menolak untuk diisolasi ini harusnya sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya kita lihat mereka sudah mempunyai sikap yang baik bahwa ini adalah di masa pandemi harus dihadapi, harus banyak bekerja di rumah, sekolah di rumah, membatasi beberapa aktivitas, mereka sudah mengetahui. Kemudian pengakuannya, ini kan pengakuan verbal ya, pengakuannya bahwa mayoritas sudah menggunakan masker, jadi sudah memiliki perilaku yang disiplin ya terhadap penggunaan masker dan sudah. Namun 1 dari 3 masyarakat, jadi 30% masih belum bisa menahan diri untuk pergi ke tempat ramai. Ini alasannya karena pekerjaan, sekolah, maupun hal-hal yang mendesak lainnya. Dari sisi gaya hidup sehat, masih sebagian kecil saja, ini masih 20%, di bawah 20%, 19% saja. Masyarakat di Bumi Etam ini rutin untuk melakukan aktivitas olahraga. Selanjutnya kurang dari sebagian, jadi baru 41% yang mengkonsumsi buah dan sayur. Jadi kan salah satu perilaku yang perlu ditingkatkan adalah berperilaku hidup sehat. Untuk meningkatkan imunitas, kita harus makan makanan yang bergizi, diantaranya adalah buah dan sayur, dan juga melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Dan ini masih dilakukan oleh sebagian kecil. Ini perlu didorong lagi. Selanjutnya, kalau kita melihat dari fase respon terhadap bahaya biologis, kalau kita melihat ketika di merah ini kita ada insiden atau kejadian luar biasa atau kejadian penyakit tertentu, maka ada respon, kemudian ada recovery, kita ada prevention atau mitigasi, baru preparedness, kesiapan. Akan terjadi bentuk kesiapan untuk menghadapi insiden selanjutnya. Kalau kita lihat di sini masa respon sampai recovery sepertiganya atau seperenamnya ini adalah masa pandemik. Lalu masa transisi, post pandemik sampai interpandemic phase. Yang menjadi pertanyaan, di fase mana kita masih berada? Apakah kita sudah di masa transisi? Mudah-mudahan kita sudah berada di masa transisi ini. Kalau di masa transisi berarti recovery-nya sudah sangat banyak dan kita beralih ke post pandemic untuk prevention, mitigation, sama preparedness atau kesiapan. Nah, kita lihat bagaimana dengan kondisi kita saat ini, Indonesia dan Kalimantan Timur. Sepertinya fasenya kita masih bulat ini, karena kurvanya masih tidak senormal yang kita bayangkan. Kurvanya naik turun, sehingga si fase-fase tadi masih terus belum terurai dari masa pandemik, transisi, kemudian recovery, kemudian ada second wave, ada peningkatan lagi. Kita berusaha merespon transisi, recovery, third wave. Mudah-mudahan ini putus wave-nya atau gelombang peningkatannya mudah-mudahan bisa berhenti. Nah, setiap gelombang baru ini kita harapkan mendorong siklus pengurangan resiko dari bencana yang terjadi ini. Sehingga pemulihannya akan lebih baik dan lebih banyak lagi yang bisa pulih dengan lebih cepat. Selanjutnya, sejak masa pandemi, ini pemerintah sudah melakukan berbagai modifikasi
modifikasi dari perilaku. Berbagai modifikasi ini diminta kita sebagai masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hal ini tidak akan efektif tanpa keterlibatan atau peran masyarakat. Kita sebagai bagian dari masyarakat hendaknya bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, dan ini kunci di mana masyarakat mau menerima perubahan. Kalau masyarakat berkeras dengan gaya hidup lama, tidak mau terlibat dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru, maka wave ini tadi, gelombang-gelombang tadi tidak akan berhenti. Apa yang dimaksud dengan peran masyarakat? Peran masyarakat dalam pencegahan COVID-19 ini merupakan segala upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar mereka berdaya dan mampu berperan untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi seperti tadi Dr. Ismet sudah katakan, ini bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, sektor pemerintahan, ini tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus take a role. Jadi kita harus semua mengambil peran di dalam pencegahan dan lebih besarnya lagi penularan dari COVID-19. Pemerintah juga sudah mencanangkan berbagai adaptasi menuju ke kebiasaan baru. Kalau dulu kita menggunakan masker ini merasa sesak, merasa tidak nyaman, kalau sekarang sudah jadi tren, bahkan semua berlomba-lomba untuk pakai masker yang bagus, bisa matching dengan pakaian, bisa trendy, dan ini sepertinya sudah menjadi tidak hambatan lagi. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun, menyediakan hand sanitizer, ini juga sudah mulai membudaya. Semua instansi, kemudian toko, bahkan sampai di pasar juga semua sudah menyediakan ini ya, tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun. Saya rasa masyarakat sudah mulai take part, sudah mengambil perannya di situ. Nah, ini yang perlu ditingkatkan, makan makanan gizi seimbang, rajin olahraga ya. Ini dua ini yang tadi kita temukan bahwa ini masih minim untuk dilakukan oleh masyarakat. Ini juga tidak bersalaman dulu sudah membudaya, sekarang menggunakan uang elektronik ini ya 50-50 lah ya. Kita semua sudah pakai bermacam-macam alat pembayaran yang tidak cash atau tunai, kemudian setibanya di rumah langsung mandi. Ini dari Germas dari Kemenkes. Nah, sekarang kita lihat bagaimana posisi kita sebagai masyarakat untuk bisa berperan. Nah, ini saya meng-highlight ada 9 aspek yang bisa kita terapkan, dan sebetulnya itu bisa ditinjau dari 3 sisi, yaitu akses informasi, komunitas bersuara, dan keterlibatan aktif. Di mana saja kita bisa mengambil peran, tidak masalah. Yang pertama sebetulnya yang harus kita lakukan adalah terapkan pendekatan adaptasi kebiasaan baru secara bertahap. Memang kita tidak bisa drastis, tidak bisa kita langsung dulu awal memang kita langsung menutup lama-lama kita mulai beradaptasi, restoran 50%, tempat-tempat hiburan 50%, seperti itu. Mudah-mudahan sudah bisa diadaptasi. Namun sebetulnya langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun akademisi adalah melakukan studi bagaimana tentang penerimaan masyarakat. Apa hambatan-hambatan yang mereka rasakan sehingga hasil dari studi atau kajian ini bisa dilakukan untuk perencanaan mendatang dan bagaimana cara mengkomunikasikan kepada masyarakat. Nah, untuk dalam implementasinya nanti kita tahu langkah kebijakan apa yang bisa diterapkan oleh pemerintah atau otoritas setempat. Di pasar nggak bisa jadi 50% pedagangnya, tapi apa yang bisa dilakukan? Misalnya sekarang sudah kan di Samarinda, Balikpapan, Bontang harus menggunakan masker, kemudian ada sekat-sekat antara pedagang. Nah, ini juga bisa merupakan salah satu langkah implementasi. Nah, kita sebagai masyarakat pengguna sekali lagi taati kebijakan yang sudah dibuat. Yang melakukan penyesuaian saat ini sudah banyak, mulai dari sekolah, bidang pekerjaan, bidang hukum, pelayanan kesehatan, bidang industri, kemudian masyarakat pun, pelayanan masyarakat pun sudah melakukan penyesuaian secara bertahap. Yang kedua soal, ini saya ulangi,
komunitas bersuara. Kita masuk ke komunitas bersuara. We do have a voice ya. Ya, jadi masyarakat harus menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan umum. Saya punya hak kok, saya mau beribadah. Boleh, tapi bolehkah kita juga menjaga kepentingan umum? Kita mau beribadah, boleh nggak jaga jarak? Pakai dong maskernya gitu. Terus saya punya hak dong mau jalan-jalan kemana saja saya mau, saya punya uang, oke silahkan. Tapi nanti juga maskapainya juga akan memiliki peraturan bahwa silahkan digunakan maskernya, jaga jarak antara penumpang. Nah ini juga sudah menyesuaikan semua. Ketika kita rekreasi misalnya, di rekreasi selalu dicek suhu tubuh, dicek kemudian dituliskan. Kita bisa barcode atau mereka menuliskan buku tamu sehingga saat melakukan tracing nanti akan lebih memudahkan. Dan hal ini perlu kita sadari lagi bahwa hak-hak individu jangan sampai melanggar kepentingan umum yang biasanya ramai dan menjadi persoalan. Misalnya hak untuk kita ingin punya pesta, pernikahan, ulang tahun, kita ingin, itu kan uang saya, itu hak saya untuk melakukan satu aktivitas. Nah, tapi ingat lagi, jangan sampai bikin klaster baru yang melanggar kepentingan umum. Selanjutnya, yang ketiga, masyarakat, kita ambil peran untuk mendukung dan memprioritaskan individu dengan resiko tinggi. Tadi saya juga sudah sebutkan beberapa individu yang beresiko tinggi, salah satunya adalah lansia, kemudian orang-orang dengan penyakit tertentu. Ada juga children, anak-anak, kemudian ibu hamil, ini juga perlu kita prioritaskan kepada mereka. Jadi kita lihat bahwa sudah banyak terbukti bahwa perokok aktif memiliki resiko COVID yang lebih berat 1,4 sampai 2 kali lipat dibandingkan dengan bukan. Ini jangan berarti, jangan disalahartikan kita dukung yang merokok, ya teruskan saja merokoknya, bukan. Dukung juga dia untuk berubah menjadi hidup sehat. Justru dengan adanya COVID, ini mudah-mudahan semuanya malah menjadi berubah, pola hidup sehatnya menjadi terbentuk dan terbangun. Kemudian untuk maternal atau ibu hamil ini dengan kondisi-kondisi tertentu, ini ada preeklamsi, kemudian masuk unit perawatan, ini punya resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu-ibu maternal yang tidak memiliki resiko lain. Sehingga jaga jaraklah dengan para orang yang memiliki resiko tinggi ini, jaga jarak, gunakan masker jika ingin berdekatan. Kita juga lihat bahwa ini berdasarkan umur, kita lihat bahwa untuk yang meninggal, ini banyak sekali pada sehingga itulah kenapa di beberapa negara, bahkan kemarin saya lihat itu di beberapa berita di Inggris, itu lansia itu sangat diproteksi ya, bahwa dilarang anggota keluarga mengunjungi lansia yang rumahnya berbeda. Jadi mereka diproteksi agar tidak meningkatkan angka kematian. Kita lihat lagi di beberapa negara bahwa sudah terbukti elderly atau lansia ini punya resiko yang tinggi, jadi tidak terbantahkan lagi. Ini juga kita lihat beberapa bukti bahwa untuk penyakit-penyakit tertentu akan meningkatkan fatality atau meningkatkan kefatalan akibat COVID-19. Nah, yang keempat adalah berikan dukungan untuk tenaga medis atau kesehatan yang berada di garda depan. Karena mereka merawat kelompok yang beresiko tinggi dan terus-menerus, hampir tiap hari, sudah 7 bulan ini merawat kelompok yang beresiko tinggi, sehingga mereka punya kerentanan yang sangat tinggi. Jangan kita tambahi dengan membuat stigma, membuat cap, menjauhi. Nah, itu tidak. Sebaiknya kita berikan dukungan untuk mereka. Ya, mereka pun punya tekanan lain ya, telah kehilangan rekan sejawatnya, bahkan ada juga yang kehilangan anggota keluarganya. Maka kurangi stigma negatif dari kita sebagai masyarakat. Berikan mereka dukungan yang terbaik yang kita bisa buat.
Kemudian yang kelima adalah bangun, perkuat, dan pertahankan kepercayaan terhadap otoritas kesehatan. Kalau kita tidak percaya kepada otoritas kesehatan setempat kita, kepada siapa lagi kita percaya? Memang percaya kepada Allah ya, kepada Tuhan, tetapi sebagai lembaga-lembaga, instansi yang memiliki kapabilitas, kompetensi di bidang kesehatan, kita harus percayakan bahwa beliau-beliau, mereka-mereka akan memiliki program yang baik untuk mengentaskan masalah ini. Mereka setelah melakukan langkah-langkah perlindungan untuk warga, mereka sudah memiliki keputusan, kebijakan, dan aturan. Kita sebagai warga tinggal mematuhi saja. Apakah itu sulit? Mudah-mudahan tidak sulit. Lalu yang keenam, hapus stigma, mispersepsi dan teori konspirasi. Itu hapus stigma, hapus mispersepsi, hapus teori-teori konspirasi yang belakangan muncul. Jangan ke sini dulu, jangan ke sana dulu, jangan dekati ini. Nah, itu malah dijauhi, padahal harusnya kita beri dukungan, ya. Selanjutnya stigma sosial, tidak mau menerima tidak mau menerima penderita, atau tidak yang banyak beredar lalu tidak mau dimakamkan, ya, tidak boleh dimakamkan meskipun kita punya sendiri memang tempat pemakaman khusus, tapi kan dulu sempat terjadi seperti ini, penolakan. Stigma sosial ini artinya konotasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang karena menyandang penyakit tertentu. Nah, dampak dari stigma, kenapa kita tidak boleh melakukan stigma? Karena nanti orang akan menyembunyikan status kesehatannya. Kemudian orang menjadi enggan untuk memeriksakan diri, tidak mau menerima kenyataan karena nanti takut dikucilkan oleh keluarga, oleh warga. Sehingga ini malah akan menimbulkan masalah baru lagi, ada penularan-penularan yang lebih besar lagi. Membuat orang kabur saat akan diperiksa, diobati, atau dikarantina. Nah, ini tadi sudah disebutkan resiko penularannya semakin besar untuk ada di masyarakat. Nah, ini contoh stigma-stigma dan penolakan terhadap tenaga medis ya yang tidak perlu kita lakukan. Langkah selanjutnya ini tadi stigma harus kita hapus, mispersepsi juga harus kita hapus. Ini kenapa sih kita ada mispersepsi? Ini karena kurang informasi. Informasi yang benar pada masyarakat itu harus dibangun. Nggak usah takut sama tenaga kesehatan karena mereka semua sudah dibekali ilmu-ilmu bagaimana cara untuk melindungi diri dan lingkungannya. Kemudian kita juga harus saling memberi informasi, komunikasi di antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Ini juga ada peran media masuk di dalam sini. Kendalikan diri, jangan mudah untuk menyebarkan hoax ya, menyebarkan informasi yang belum betul. Jadi tahan diri, pastikan itu sudah tervalidasi informasinya. Kemudian kita juga memberikan fasilitasi untuk mendukung tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan saat ini saya lihat di beberapa rumah sakit ini sudah diberikan mes khusus sehingga dia tidak harus jauh pulangnya, tidak harus khawatir untuk tidak ada di lingkungan yang mendukung. Nah, untuk konspirasi, benarkah pandemi ini terjadi karena konspirasi? Hapus. Memang awal-awal kayak yang iya aja ya, adanya konspirasi. Ini nih kayaknya iya deh, bener deh. Tapi ini juga nggak cuma terjadi di Indonesia. Ini stage of denial. Ini terjadi karena adanya denial atau nggak terima ya, tidak terima, denial. Penyangkalan. Ini contohnya dulu nggak ada, itu cuman hoax. Kalau di Indonesia nggak mungkin sampai Indonesia, itu cuman sampai di sampai di Cina aja. Birokrasi di Indonesia berbelit-belit, dapat visa ke Indonesia susah, nggak akan nyampe sini. Nah, itu stage pertama kita dulu kita pernah terjadi. Stage kedua, it's not our fault. Bukan salah kita. Bukan salah kita, itu terjadinya di sana. Kenapa bisa sampai di kita? Itu karena mereka datang-datang ke Indonesia. Itu penyangkalan tahap 2. Penyangkalan tahap 3, nggak apa-apa kok. Cuman kayak pilek-pilek aja. Nggak apa-apa. Kalau kena nggak akan masalah. Nah, itu stage 3 ketika kita melakukan denial. Stage 4,
Ketika sudah terjadi, maka solution dianggap too costly, terlalu mahal. Aduh, kayaknya kita nggak mungkin deh nge-swab semua, nggak mungkin deh kita melakukan penutupan semua karena masalah A, B, dan C. Akhirnya ada dianggap beberapa poin penting untuk penyelesaian masalah dan pengendalian dianggap terlalu mahal. Sampai akhirnya sampai stage 5, it's too late, sudah terlambat. Kita sudah kehilangan banyak orang. Nah, jangan sampai konspirasi ini sampai tahap-tahap seperti ini. Sudahlah kita sampai tahap 3 sampai tahap 4, jangan terlambat. Jadi hapuskan itu di kepala kita tentang teori-teori konspirasi. Kurang bukti apalagi bahwa ini memang pandemi yang terjadi di seluruh dunia dan bukan fata morgana atau konspirasi. Nah, ini sudah dibantahkan oleh bukti-bukti ilmiah kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang senang membaca, sebaiknya kita baca-baca dari tempat-tempat dari media-media yang bisa kita percaya, koran yang bisa terpercaya, artikel dari jurnal-jurnal yang terpercaya juga patut kita baca. Jangan kita baca dari sumber-sumber yang tidak jelas dari mana itu. Selanjutnya, bagaimana kita menghapuskan kepercayaan masyarakat terhadap teori konspirasi? Sebagaimana kita ketahui, memang kita budaya literasinya masih rendah. Harusnya kita punya kebiasaan lateral reading. Jadi membaca, di mana di ranah digital ini kita melakukan verifikasi. Ketika membaca, kita sekaligus melakukan verifikasi dari beberapa tempat yang paralel dan dari beberapa sumber. Edukasi dari kami akademisi juga harusnya terus melakukan itu, termasuk dari juga instansi-instansi pemerintahan. Ini untuk mencerdaskan masyarakat agar tidak mudah menelan atau menerima informasi yang tidak masuk akal. Keterlibatan tokoh pemuka agama, adat, tokoh masyarakat juga sangat membantu. Itu sebabnya kami lihat juga di beberapa secara internasional, nasional, juga beberapa public figure ini sudah diberdayakan untuk terlibat untuk meningkatkan budaya literasi dan informasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah peran dari media massa, khususnya saat ini adalah media cyber untuk dapat memberikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketujuh, kita tingkatkan resiliensi dan efikasi diri. Ketahanan ini dari diri kita merupakan kemampuan untuk pulih setelah periode stres. Jadi meskipun tidak sampai stres, sampai tahap kecemasan, tapi yuk kita semua bangkit untuk pulih dari kecemasan yang terlalu membelenggu kita. Kita coba karena tingkat ketahanan dari diri yang lebih tinggi di antara masyarakat akan mengurangi kemungkinan dampak buruk dari suatu krisis. Jadi kita terima bahwa ini adalah fase yang harus kita lalui di dalam hidup kita terima, namun kita coba pulih dan bangkit. Kemudian untuk efikasi bermakna bahwa keyakinan tidak ada yang tidak mungkin atau tidak ada yang mustahil untuk berlalu. Ini pasti akan berlalu, ada endingnya, ada awal, pasti ada akhir. Tingkatkan optimisme kita sehingga efikasi diri kita juga meningkat. Kemudian gimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan resiliensi dan efikasi? Kita pastikan dulu pemenuhan kebutuhan dasar. Bapak, Ibu, adik-adik dan teman-teman semua, ini kita tidak akan mungkin tidak cemas, tidak stres kalau pemenuhan kebutuhan dasar kita masih tidak terpenuhi. Itulah sebabnya kenapa pemerintah sudah ada bantuan-bantuan ya, bantuan-bantuan stimulan yang bisa membantu untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar dari masyarakat sudah terpenuhi. Jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, insya Allah kita bisa membalikan pikiran negatif. Membalikan pikiran negatif ini kayaknya selamanya ya kita seperti ini. Tidak. Jadi kita akan optimis. Akhir tahun ini akan berakhir. Tahun depan kita akan memulai fase baru dengan era normal baru. Kemudian kenali kelebihan diri. Kita juga jangan berkutat mikirin COVID terus-menerus kalau di rumah. Ya, kita juga bisa mengenali, oh ternyata ketika di rumah kok saya jadi lebih pintar masak ya.
jadi pandai merawat bunga ya. Kok saya ternyata hobi menulis ya. Saya pintar menulis. Saya bisa bikin konten, bisa bikin banyak hal, bisa mempengaruhi orang lain. Kenali kelebihan diri, kemudian eksplorasi, kemudian kembangkan. Sehingga kita lebih fokus kepada hal-hal yang positif. Dan sekali lagi tingkatkan literasi bacaan dari item-item atau poin tentang kesehatan. Kalau ada yang suka sosial, monggo silakan juga. Tentang budaya juga silakan. Yang penting literasi yang positif untuk membangun efikasi dan ketahanan diri kita. Selanjutnya pilah informasi. Pilah informasi supaya nggak pusing, pilah-pilah informasi. Ini Mas Abdurrahman pasti paham sekali nih kalau untuk orang-orang yang punya kredibilitas itu tidak akan menyebarkan berita-berita yang belum jelas dari mana sumbernya. Ini contoh informasi yang tidak bisa kita percayai. Nah, langkah bijaknya cek sumber berita, pastikan info yang kita dapatkan berasal dari sumber terpercaya. Misalnya situs pemerintah resmi itu pastilah bisa kita percaya. Kemudian bantu luruskan. Kalau sudah tahu itu hoax, itu tidak betul, bantu luruskan. Jangan cuman cuek. Itu peran kita. Jadilah orang yang aktif, jangan oke, saya lihat itu selamah-lamahnya iman ya. Selamah-lamahnya iman ada sesuatu cuman kita doakan, oh ya sudah mudah-mudahan dia paham ya itu hoax. Jangan, do something, lakukan, bantu luruskan bahwa informasi yang beredar itu yang kamu terima itu salah. Stop ya sampai di situ, jangan terprovokasi juga. Ya, jangan terprovokasi. Nomor 3, jangan terprovokasi kemudian ikut-ikut menyebarkan. Bandingkan dulu informasi yang Anda terima dengan informasi lainnya. Sekali lagi ingat, informasi yang positif meningkatkan antusiasme dan optimisme kita. Tadi sudah disampaikan juga, sudah mulai siap, sudah akan ready vaksin, itu kita membuat kita antusias dan optimis untuk menghadapi era mendatang. Dan yang terakhir, manfaatkan media sosial dalam penyampaian informasi dan edukasi terhadap masyarakat. Generasi milenial kali ini pasti sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Kita semua bisa jadi agen perubahan yang baik, sehingga masyarakat paling enggak yang terdekat, lingkungan keluarga, teman-teman kita ini sudah bisa kita paparkan dengan hal-hal yang positif. Ya, kaitannya apalagi dengan adaptasi kebiasaan baru dalam era pandemi COVID-19 ini. Jadi manfaatkan media kita, media sosial kita tidak hanya untuk eksistensi diri kita, tetapi juga mari kita mengambil peran di dalam pandemi COVID ini. Karena apa? Media sosial ini punya pengaruh yang cukup besar. Mudah-mudahan kita semua bisa membawa pengaruh yang lebih besar lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mas Abdurrahman, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, peran serta kita bersama melalui masa pandemi ini mudah-mudahan membawa kemudahan dan berarti dalam hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ike Anggraini selaku Wakil Dekan 2 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah. Cukup detail dan sangat rinci apa yang beliau sampaikan. Ini juga menjadi pengetahuan baru sebenarnya bagi kami awak jurnalis untuk terus menyebarkan optimisme kepada masyarakat. Tentu saja harus didasari dengan informasi-informasi yang akurat dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari banyaknya pemaparan yang sudah beliau sampaikan, hal yang paling penting adalah bagaimana terus mengedukasi masyarakat sehingga menyadarkan bahwa virus ini benar-benar nyata, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah-tengah kita ini masih ada yang berstigma bahwa memang COVID-19 ini hanya konspirasi, fatamorgana, apalagi ada yang bilang ini imajinasi saja. Tentu ini merupakan pemikiran yang sangat berbahaya. Nah, sehingga salah satu upaya untuk terus mengedukasi itu kami dari insan pers, khususnya dari Samarinda Post, menggandeng akademisi sehingga terus bisa berpartisipasi dan mengedukasi masyarakat. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang kami hormati,
dari partisipan yang bergabung di sini, kami melihat cukup berimbang segmentasinya. Kalau diskusi kita sehari sebelumnya itu didominasi oleh teman-teman mahasiswa, saat ini saya melihat ada beberapa wartawan senior, ada beberapa teman-teman dari ASN dan dari kalangan umum. Kita akan membuka ruang diskusi. Tentu saja kembali kepada tema kita pada hari ini, yakni membangkitkan peran masyarakat dalam adaptasi menghadapi COVID-19 dari perspektif kesehatan masyarakat. Kita membuka sesi pertama untuk 2 penanya dulu. Di sini ada narasumber kita, yang pertama Dr. Ismet Kusasi selaku Kepala Dinas Kesehatan Samarinda, dan yang kedua Ibu Dr. Anggreni. Baik, kami buka pertanyaan. Silahkan teman-teman mahasiswa dan para senior-senior di kalangan jurnalis untuk mengajukan pertanyaannya. Di sini juga bergabung Bang Joko Iswanto, jurnalis sekaligus Ketua Info Taruna Samarinda. Jadi salah satu kelompok relawan yang juga banyak membantu kerja-kerja satuan tugas di Samarinda. Bang Joko, monitor Bang Joko. Halo ya, Bang monitor. Joko, monitor. Ya, Bang monitor, Joko, mungkin bisa sedikit memberikan gambaran terkait, kan ini masuk kelompok masyarakat yang apa sih, yang paling banyak membantu lah kerja-kerja Satgas. Nah, ini kan tema kita peran masyarakat, Mas, terhadap penanganan COVID-19. Nah, kalau pengalaman Mas Joko sendiri dalam keikutsertaannya dalam proses ini, razia-razia masker dan segala macam, itu bagaimana tingkat efektivitasnya dan tingkat kesadaran masyarakat di lapangan? Silahkan. Ya, terima kasih Bang Abdurrahman. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak-Bapak narasumber yang sudah meluangkan waktunya di acara diskusi kita pagi hari ini. Pertama-tama mohon izin saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman di lapangan berkaitan dengan bantuan kami selaku para relawan dalam penanganan COVID-19 di Kota Samarinda. Memang tidak terasa sudah 7 bulan ya, sejak bulan April kalau tidak salah sudah kita start. Banyak sudah hal yang sudah kita lakukan, salah satunya adalah edukasi masyarakat, kemudian penanggulangan dini seperti penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Dan dari awal-awal bahwa ada berbagai stigma yang timbul di masyarakat bahwa penyemprotan disinfektan itu dianggap kurang efektif, itu sudah umum ya. Cuma bagi kami para relawan, kalau cuma sekedar ngomong buat apa kalau tidak berbuat, kan seperti itu. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk penanganan COVID-19, insya Allah sangat berarti lah bagi masyarakat. Dan ini terbukti dengan semakin banyaknya atau semakin menurunnya jumlah yang terpapar virus corona di Kota Samarinda. Namun ada satu hal yang ingin saya tegaskan, bahwa Perwali nomor 43 tahun 2020 sudah 1 bulan ini berjalan, ya 1 bulan ini. Dan saya pikir efektivitas dalam Perwali perlu didukung dengan ketegasan aparat yang penting. Karena bukan masanya lagi, mohon maaf, kita sosialisasi. Jadi orang Banjar itu bebuihan sudah muntung, ya kan? Tapi karena tahu juga orangnya. Nah, gitu. Jadi perlunya ketegasan. Ketegasan akan diikuti dengan kepatuhan. Nah, itu yang penting untuk masyarakat kita. Jadi percuma relawan nyemprot sana sini, ya kan? Seluruh permukiman, seluruh masjid, rumah ibadah dan sebagainya disemprot, kalau kesadaran masyarakatnya tidak ditunjang dengan ketegasan aparatnya. Jadi itu yang ingin saya garis bawahi, bahwa kepatuhan akan diikuti setelah adanya ketegasan dari aparat kita. Dan alhamdulillah sudah 2 kali sidang tipiring dilaksanakan, yaitu di Kecamatan Samarinda Ulu dan Sungai Pinang. Ada 85, walaupun ini jauh dari target, baru 85 orang, dan itu pun baru 58 yang benar-benar kena denda, sanksi denda dari pemerintah. Walaupun denda maksimal 250.000, ya lumayan lah, 100.000 kena denda, 5.000-nya administrasi. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Dr. Ismet, Bang Abdurrahman, mohon izin. Langsung ke Dr. Ismet ya. Menurut catatan kami dari Info Taruna Samarinda, ada kasus yang sangat menarik yang
perlu diulik sebenarnya, yaitu kasus meninggalnya bayi. Ya. Ada 4 kasus dalam catatan saya, 2 kasus bayi berusia 1 bulan, dan 2 bayi berusia 1 hari, atau paling tidak baru dilahirkan, dan 1 lagi baru dilahirkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah sudah ada penelitian, ya, kan sudah 7 bulan berjalan nih Bang Abdurrahman, sudah 7 bulan berjalan, rentan waktu kita cukup lama untuk mempelajari bagaimana alur virus corona merambah atau paling tidak menulari dari ibu ke anak. Ya, ini sudah lama, rentan waktu 7 bulan. Apakah sudah ada analisa atau apa semacam riset dari dokter kedokteran, mau luar negeri mau dalam negeri, itu tidak masalah, yang penting sudah adakah keterangan yang pasti dari mana bayi dalam kandungan bisa terinfeksi virus corona? Bagaimana bayi yang berarti 1 bulan bisa terinfeksi virus corona? Apakah sudah ada penelitian semacam itu? Mungkin itu utamanya, Bang Abdurrahman. Terima kasih. Terima kasih Kanda Joko. Ini juga selaku Ketua ITS banyak membantu teman-teman di Satgas khususnya di lapangan. Selanjutnya sebelum 2 narasumber kita memberikan pandangan terkait apa yang disampaikan oleh Mas Joko, di tengah-tengah kita secara virtual ini juga hadir Bang Nur Fajrian. Halo, Bang Fajrian Nur. Halo, ya, silahkan Bang Fajrian Nur, ini salah satu tokoh pemuda di Samarinda yang mungkin ingin memberikan penyampaiannya atau tanggapan terkait apa yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini. Silahkan Bang Fajrian Nur, langsung saja. Oke, terima kasih Mas Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Abdi, salam hormat dari saya, sahabat saya, Mbak Ike, WD2 Kesmas, begitu Dr. Ike. Happy weekend semua ya. Mungkin saya agak tertarik, sebenarnya saya hari ini ada beberapa webinar juga, undangan, tapi saya tadi di-invite di tengah jalan, jadi ada unek-unek saya yang mesti saya sampaikan juga mestinya saat sekarang gini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan begitu ya, terkait situasi yang ada saat sekarang, khususnya di Samarinda. Memang situasi pandemi ini kita melihat memang membuat hampir semua kalangan ya, termasuk saya sendiri secara pribadi, kalangan aktivitas yang mengatakan mungkin selama ini sangat tinggi aktivitas kita reguler semuanya, itu membuat masing-masing personel mau tidak mau merubah kebiasaan baru tadi, new normal tadi, adaptasi tadi, bukan hanya dari sisi protokol kesehatan, aktivitas kita yang biasanya mungkin di jam kerja normal antara jam 7.30 sampai sore, ini bergeser semua begitu, dan ini menyebabkan tentu secara tidak langsung ada satu stigma-stigma maupun gaya hidup yang berubah. Hanya saja memang untuk khusus di Samarinda, beberapa bulan lalu sempat saya juga oleh media daring online juga sempat diminta tanggapan begitu. Memang saya akuin sampai sekarang Pemkot sudah berupaya sangat maksimal ya untuk mengantisipasi, memutus mata rantai, kemudian menggunakan sosialisasi adaptasi baru. Hanya saja mungkin kalau saya melihat potensi-potensi itu tadi tidak dikemas, tidak dikoordinir dengan baik, terutama kepada pemanfaatan sumber daya yang ada. Kita akuin kondisi sekarang memang anggaran semua lembaga pemerintah itu mengalami defisit, begitu ya. Mau tidak mau kita menggeser semua anggaran-anggaran kita, tetapi utamanya yang dikhususkan untuk penanganan COVID. Hanya saja sebenarnya di Samarinda, seperti tadi abang kita dari relawan Taruna ini tadi kan, teman-teman ini kan tidak mengemuka di masyarakat, begitu. Saya sendiri secara personal jujur baru mengetahui hari ini, begitu loh, kalau ada tim-tim relawan demikian. Nah, mestinya dalam hal ini regulasi yang dimainkan utamanya ketua tim penanganannya Pak Wali Kota ini mengajak semua elemen. Begitu. Selama ini mungkin sudah melibatkan, hanya saja tidak formal ke bawah. Saya tidak paham juga apakah ada ketentuannya. Mungkin Pak Kosasi nanti bisa membantu saya menjelaskan di sini. Kalau contoh kita nggak ini ya, artinya kita kalau contoh kita bandingkan dengan situasi di Jakarta, itu mereka sudah menyiapkan kampung siaga. Bahasa itu kan mini lockdown yang diutarakan oleh presiden kita. Nah, di tempat kita ini kan tiba-tiba keluarlah Perwali tadi.
tiba-tiba punishment, walaupun artinya selama ini sudah digencarkan berupa pamflet apa segala macam. Hanya saja kalau bagi saya sebenarnya ini bukan pendidikan gitu loh. Ini kan sifatnya kan mendikte gitu loh. Walaupun secara tidak langsung saya mendukung memang masyarakat kita itu harus diberikan punishment demikian untuk baru mematuhi. Hanya saja menurut saya ini bukan treatment yang tepat untuk jangka waktu yang nggak jelas. Lama-lama akhirnya masyarakat cenderung kalau saya lihat mereka akan membanding-bandingkan. Sebagai contoh, saya jujur saja, saya mengamati aktivitas sosial terutama di kalangan pemuda kita, itu contoh di kawasan Samarinda Ulu, ini malam minggu, coba saya mulai perhatikan mulai bulan 6, bulan 7, bulan itu segala macam, banyak aktivitas-aktivitas di kawasan, saya sebut aja di kawasan SS di sana, itu banyak pemuda-pemuda di pinggir itu nggak gunakan masker, gitu loh. Nah, ini yang menurut saya mestinya kita di pemuda ini menjadi pelopor, menjadi penggerak motor, begitu ya. Mungkin kalau orang tua wajar disangkakan karena mungkin pola pikirnya mereka mengasumsikan sudah ini situasi yang udah biasa, udah dulu biasa segala macam lah. Hanya saja kalau menurut hemat saya pemuda mestinya juga menjadi pelopor di sini. Nah, kunci utamanya di sini adalah bagaimana peran serta pemuda dan juga masyarakat dan pemerintah membentuk konsep ini tadi. Sebagai contoh mungkin kalau kita nggak sanggup mungkin dengan biaya yang besar, ya kita rangkul aja mungkin beberapa media-media sosial yang ada di Samarinda, mungkin di grup Facebook atau grup di Instagram apa segala macam, untuk merangkul ini bagaimana istilahnya kita mempopulerkan, kita menggiring opini ini agar masyarakat bisa familiar dengan situasi ini. Kalau kita lihat kan masih banyak di daerah pelosok yang menurut hemat saya sudah beraktivitas normal. Saya kadang tiap minggu itu keliling Pak, begitu keliling melihat aktivitas sosial masyarakat itu sudah banyak yang sudah tidak menggunakan masker. Walaupun di dataran kita di tengah kota, kita memberlakukan punishment per wali. Nah, memang kalau melihat stigma-stigma seperti ini, kondisi-kondisi begini, menurut hemat saya juga bakal diuji lagi konsistensinya sampai di mana, begitu. Kemampuan kita sampai di mana. Semalam saya dapat informasi bahwasanya wilayah Kalimantan Timur sudah masuk kepada zona sedang. Ya, alhamdulillah kalau memang demikian, hanya saja harus tetap dibarengi bagaimana kita menjaga konsistensi tadi. Contoh aja Jakarta yang memberlakukan PSBB berkali-kali, mau tidak mau mereka juga tetap melakukan punishment ini. Nah, untuk ruang lingkup kita ini menurut hemat saya, kalau boleh kasih masukan, bagaimana kembali lagi merangkul semua pihak. Apalagi situasi sekarang kita sudah masuk resesi ekonomi, bukan hanya kita berpikir sekarang bagaimana dengan adaptasi kebiasaan protokol kesehatan yang baru, bagaimana kita mengkonsepkan protokol kesehatan tadi dibarengi dengan konsep-konsep ekonomi kreatif. Sebagai contoh yang paling terkena dampaknya ini, sebagai contoh aja di satu bidang pariwisata, perhotelan. Nah ini kan harus dipikir juga bagaimana para pelaku-pelaku ini tadi, pelaku-pelaku yang ada di pariwisata, kemudian mungkin pelaku-pelaku yang lainnya di bidang lain, ini harus kita rangkul juga. Nah, bagaimana kita isi mereka, kegiatan aktivitas mereka yang mungkin di rumah, sebenarnya kita rangkul menjadi mungkin relawan untuk sementara waktu, dan itu bisa tidak mungkin akan menjadi satu potensi buat pekerjaan mereka ke depannya. Nah ini harus diberikan masukan juga kepada pemerintah Kota Samarinda, harus didorong juga, harus dibantu juga oleh teman-teman kreatif. Karena kalau kita lihat kondisi sekarang, kalau kita terlalu fokus kepada protokolnya sendiri, ekonominya tidak, masyarakat juga pasti akan abai. Saya berkeyakinan demikian. Hanya saja sekali lagi, usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah daerah sampai dengan sekarang itu harus kita acungi jempol. Hanya saja mungkin bagaimana merangkul akademisi lebih dalam lagi, bukan hanya kepada sifat penelitiannya, tetapi pada aplikatif IT-nya. Kalau saya lihat ini kita punya potensi di Samarinda itu punya anak-anak muda yang punya bakat untuk bidang IT sangat banyak ini Pak Dokter. Jadi dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Samarinda, paling tidak bisa nanti sharing begitu. Contoh misalkan di Mula Warman tuh punya bandwidth yang luar biasa. Walaupun sekarang kita harus membagi subsidi kepada mahasiswa, tapi tidak ada salahnya kalau mungkin nanti Pemkot meminta mungkin bentuk aplikasi tracing apa segala macam bentuknya yang akan terkoneksi di 112. Nah, makanya hal ini harus kita lihat juga potensinya dengan keterbatasan yang ada, bagaimana supaya masyarakat kita menghadapi situasi yang ini lebih enjoy, tetapi tetap memperhatikan protokol tadi. Apa yang sudah disampaikan oleh semua narasumber tadi sudah sangat baik, dan hanya saja mungkin masukan saya bagaimana kita sekarang lebih kreatif, tapi ibaratnya sekali mendayung itu 2-3 sungai itu terlampaui.
ngikut semua begitu. Artinya kita melakukan protokol kesehatan melibatkan semua pihak. Contoh mungkin dari hotelan, artinya bagaimana kita memberikan protokol kesehatan bahwasanya untuk menginap di hotel ini, berkunjung ke Samarinda itu sudah aman, apa segala macam, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Artinya kita juga jangan kaku pada satu kondisi, kita membentuk kreativitas ini. Dan menurut hemat saya sekarang yang dibutuhkan adalah pemikiran-pemikiran dari pemuda yang ada di kota Samarinda. Tidak ada salahnya Pemkot membuka diri seluas-luasnya. Saya berkeyakinan bahwa pasti banyak ide-ide kreatif yang akan mereka isi untuk diberikan masukan kepada Pemkot Samarinda. Jadi jangan serta-merta kita dalam kondisi begini kita tertutup, tetapi kritikan dan masukan untuk yang lebih kreatif itu tidak ada salahnya kita tampung, coba kita maksimalkan. Mungkin demikian Mas Rahman pandangan saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Fajrian Nur, Bapak Ibu narasumber yang kami hormati. Di sini ada 2 statement, lebih tepatnya pernyataan sekaligus disisipi dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi dari Bang Joko Iswanto, secara spesifik beliau ingin meminta penjelasan terkait kasus bayi yang meninggal di Samarinda. Ada 4, 2 diantaranya berusia 1 bulan, 2 lainnya berusia 1 hari. Apakah sejauh ini sudah ada riset atau semacam penelitian yang bisa membuktikan bahwa anak bayi bisa tertular dari ibunya, atau mungkin si bayi itu tertular saat sudah lahir? Kemudian yang kedua tadi, sangat baik pemaparan dari Bang Fajrian Nur. Beliau ingin pemerintah kota sebagai stakeholder atau domain yang paling bertanggung jawab terhadap penanganan pandemi ini untuk membuka diri seluas-luasnya, karena di Samarinda ini ternyata memiliki banyak potensi, baik itu dari kalangan akademisinya, anak mudanya, untuk bersama-sama bagaimana mencegah penularan COVID ini sebagai sebuah gaya hidup lagi. Karena beliau dari penelusuran di lapangan menemukan bahwa masih banyak kelompok-kelompok anak muda yang masih enggan menggunakan masker. Padahal anak muda ini kan yang paling pertama sebenarnya mendapatkan informasi. Mungkin kira-kira seperti itu 2 pertanyaan. Silakan 2 narasumber untuk menanggapi. Kesempatan pertama kami minta kepada Dr. Ismet untuk memberikan pemaparannya. Silakan Pak Dokter. Ya, langsung saja ya. Pertanyaan pertama dari Pak Joko Iswanto. Ini kalau Pak Jokis nih, pokoknya ini teman baik dan insya Allah mudah-mudahan amal bakti teman-teman di lapangan ya. Selama 7 bulan sangat membantu pemerintah kota, Satgas dalam hal penata laksanaan dan pelaksanaan pengamanan COVID-19 Pak Joko. Jadi pertanyaan Pak Joko tentang bayi ya, karena memang terus terang tadi saya sudah katakan dari awal bahwa memang namanya COVID ini kan penyakit baru dan segala sesuatu hal yang menyangkut tentang apa yang terjadi ataupun kasus-kasus yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Pak Joko bahwa sekarang di Samarinda itu ada 2 kematian yang berusia sangat neonatus ya, umur 1 hari dan 1 bulan. Memang saat ini belum ada riset. Memang mungkin terus terang karena kematian itu berasal terjadinya di rumah sakit, memang domainnya kita harus bertanya kepada yang berwenang. Yang punya kompetensi adalah para dokter-dokter spesialis. Dan tapi saya yakin juga karena memang penyakit ini baru dan mungkin sampai sekarang juga belum terpikirkan ke arah sana. Karena sekarang yang menjadi sangat penting adalah mencari terutama sekarang fokus ke vaksin ya, dan juga ke vaksin dan treatment pengobatan terhadap pasien-pasien COVID itu sendiri. Sekarang saja, tadi saya sudah bilang bahwa penata laksanaannya sampai sekarang ini berubah-ubah.
bahkan ini mungkin dalam beberapa hari ini akan keluar lagi revisi ke-6 penata laksanaan COVID. Nah, itu saya kira mungkin diambil dari beberapa masukan-masukan dari ahli-ahli, baik itu ahli epid maupun dari ahli-ahli kedokteran dalam pengobatan terhadap penyakit COVID. Karena memang COVID ini, jujur saja karena saya mengikuti dari awal, gimana ya istilahnya itu, kalau COVID itu kalau istilah mengikuti kata-kata dari politisi itu, COVID ini ngeri-ngeri sedap. Karena memang, ya mungkin teman-teman ini mohon maaf, dulu pada saat bulan Maret ketika kita masih meraba-raba sekali apa sih COVID itu, jangankan menata laksanaan, mengambil pasien, menjemput pasien saja itu, saya ingat itu driver saya itu tidak berani. Jadi yang turun pada saat itu Dr. Osa langsung. Nah itu mungkin kalau kita melihat memang COVID itu dari hari ke hari itu berubah. Bahkan memang penata laksanaan itu juga berubah. Dulu seseorang baru dinyatakan sembuh ya dari COVID setelah dilakukan pemeriksaan PCR swab 2 kali berturut-turut. Nah, itu terjadi pada pasien kita yang pertama ya, Nyonya R itu, dia lelah menunggu di ruang isolasi, hampir 1 bulan lebih dia diisolasi dan memang keadaannya sudah baik. Nah sekarang, kalau seandainya dia terkonfirmasi positif sekarang itu justru berubah penata laksanaannya. Jadi sekarang itu pasien terkonfirmasi positif itu kan ada 3, ringan, sedang, dan berat. Kalau dia ringan dan sedang saja dan dia isolasi mandiri tanpa ya, sekali lagi tanpa pemeriksaan swab, dia sudah dinyatakan sembuh dan tidak bergejala. Jadi 10 hari setelah dia melakukan isolasi mandiri, dia terkonfirmasi positif, dia akan dinyatakan sembuh. Nah, itulah dinamika COVID. Mungkin juga menambahkan memang COVID ini unik gitu. Karena kami 7 bulan, 8 bulan menangani COVID ini ternyata juga bukan hanya aspek medis yang membuat lelah ya. Karena ternyata aspek sosial itu luar biasa. Termasuk stigma-stigma dan seterusnya. Dan itu memang tak terhindarkan. Bahkan sampai sekarang pun saya yakin mungkin banyak juga tadi Bu Ika ya menyampaikan hasil polling atau masih ada yang ketakutan. Beda memang sekarang stigmanya itu terhadap COVID. Orang justru sekarang mulai berani kan gitu. Karena apa? Karena memang melihat kan kasus kesembuhan itu juga sangat. Meskipun angka kematian kita ya juga tetap ada. Artinya apa? Sekarang masyarakat itu sangat tahu, oh beginilah COVID penyakit. Nah itu saya kira, jadi kalau pertanyaan Pak Jokowi memang butuh, saya kira mungkin itu riset lah ya dari nanti dunia atau apa lembaga-lembaga, mungkin juga Fakultas Kedokteran, Fakultas FKM bisa melakukan riset bagaimana caranya bayi tertular. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Fajrian Nur. Mas Fajrian Nur, saya menyambut baik karena saya juga merupakan bagian dari Satgas Pemerintah Kota. Sebenarnya Mas, kami ini dari Satgas Pemerintah Kota kita sangat terbuka ya. Sangat terbuka terhadap masukan-masukan. Dalam hal ini dalam penanganan yang di hulu ya, yang Mas Fajrian itu beberapa kali memberikan keterangan, ya nanti kami sampaikan lah. Tapi paling tidak kami selama ini di Satgas memang selalu terbuka. Mohon maaf karena saya khususnya Satgas karena menangani yang di bidang hilir agak jarang sekarang menangani yang di hulu, karena yang di hulu itu udah lengkap ya. Di sana ada 112 di Info ya, dari BPBD, dari Kepolisian, dari Polri yang terus menerus melakukan sosialisasi dan penegakan Perwali 43.
Dan kalau tidak salah memang Perwali ini, kalau kami menilai mudah-mudahan efektif ya, karena memang paling tidak dengan penegakan Perwali ini paling tidak menjadi contoh lah, bahwa biar bagaimanapun kunci daripada keberhasilan COVID memutus rantai itu adalah penegakan disiplin ya terhadap kita memasuki adaptasi kebiasaan baru ini, penegakan disiplin terhadap 3M dan 1M itu, mohon maaf, itu memang terasa mudah dikatakan, tapi memang kenyataannya kita harus tahu bahwa itulah yang menjadi kunci. Nah, ini mungkin buat teman-teman, saya memberi masukan bahwa kasus positif kita sekarang kebanyakan bukan dari klaster-klaster yang kita sebutkan, misalnya klaster dari Halo? ya, ataupun pasien yang masih positif 80% itu dilakukan oleh Pak Camat pasukannya, di mana kita melakukan surveillance masyarakat. Jadi ketika pasien A terkonfirmasi, itu Pak Camat dengan Pak Lurah, Babinsa, Puskesmas langsung men-tracking. Jadi misalnya keluarga A, si A terkonfirmasi positif, maka keluarganya dilakukan tracking. Dan hasil tracking itulah yang menyumbang angka positif. Artinya, bukan apa-apa, artinya klaster yang terbesar adalah klaster keluarga. Klaster keluarga ini memang kita susah, karena itu adalah hak seseorang, ya, ketika dia berada di rumah, maka dia menjadi otoritas mereka, apakah di rumah bisa tetap menjaga itu. Nah, itu saya kira mungkin yang harus jadi masukan. Dan memang ketika klaster keluarga ini juga menjadi hal yang konfirmasi titik berikutnya, maka yang kedua adalah kunci kecepatan dari pelajaran itu besar. Tapi hari ini, alhamdulillah sudah 4 hari kita pemerintah kota sudah punya laboratorium kesehatan penyakit menular. Jadi kita punya laboratorium di depannya Puskesmas Temindung di Jalan Pelita, itu kita sudah punya RT-PCR yang swab yang mampu melakukan pemeriksaan dalam satu hari sudah bisa keluar. Dan hari ini insya Allah mobil PCR kita juga akan tiba dan operasi di Kota Tampit. Kita mulai nanti hari Senin atau hari Selasa akan bergerak di 10 kecamatan. Jadi untuk memutus rantai penularan memang itu ya, di samping masyarakat di kesehatan punya senjata-senjata yang insya Allah mampu mempercepat memutus rantai penularan. Karena tapi jangan khawatir, sebenarnya kalau angka positif itu hanyalah salah satu dari 15 variabel untuk menentukan suatu daerah RO-nya ya. Jadi mungkin Bu Ika itu bisa tahu. Dan Samarinda, terutama Kalimantan Timur itu sekarang nomor 2 terbesar untuk testingnya. Jadi kita bersyukur angka swab di Samarinda itu sudah kurang lebih angka 35.000. Jadi kita kalau dengan WHO itu mempersyaratkan dalam 1 minggu minimal dilakukan 1/1000 penduduk. Jadi kalau 1 juta penduduk, anggap saja sebenarnya kita 1 minggu harus melakukan swab ya, bukan rapid. Di Samarinda itu kurang lebih 1000. Kalau angka 1000 itu sebenarnya kita sejak transmisi lokal kita sudah melakukan. Karena rata-rata 1 hari petugas kami men-swab tracking maupun testing itu kurang lebih 300. Jadi kalau 4 hari, 5 hari itu angka 1000 itu sudah tercapai. Makanya alhamdulillah meskipun penambahan kita cepat, tetapi harus diingat hukum epidemiologi itu sederhana. Ketika kita mendapatkan angka yang positif dan dari testing
maka kita akan terhindar dari penyakit kasus COVID berat. Nah, di beberapa daerah kan yang ditakutkan itu positifnya itu setelah di rumah sakit. Kalau sudah dia masuk rumah sakit, dia bergejala, maka tentunya bisa diklasifikasikan sesuai dengan BPJP dari rumah sakit mungkin COVID berat. Nah, kalau kita menemukan kasus yang positif itu kasus ringan, ya, paling sedang, ya insya Allah kita terhindar dari COVID yang berat. Dan begitulah hukum epidemiologi gitu. Jadi semakin kita cepat, mohon maaf, mungkin seperti Jakarta, dia juga melakukan testing yang kencang, ya, sehingga dia juga terhindar, angka kematiannya kecil. Ya. Dan memang kita tidak bisa bandingkan dengan Jakarta, karena Jakarta itu pusat ibu kota, segala sesuatunya pasti ada SDM-nya, peralatannya, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, kalau kemarin catatan saya di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur termasuk nomor 2 yang kuat tracing-nya dan testing-nya. Jadi kalau penambahan itu dan kalau penambahan itu banyak ringan, sedang, insya Allah kita semakin cepat membentuk buffer populasi. Kalau buffer populasi terbentuk, itu kekebalan populasi terbentuk, ya insya Allah lah, mudah-mudahan Samarinda cepat. Karena tadi seperti Bu Ike bilang, semakin kita cepat, biar bagaimanapun, karena COVID ini bukan titik, dia adalah garis gitu. Semakin kita cepat menuju puncak, kita semakin cepat turun. Ya, kalau kita semakin cepat turun, insya Allah mudah-mudahan Samarinda cepat terbebas dari COVID. Apalagi vaksin bulan-bulan ke depan, insya Allah cepat didistribusikan. Tapi kita jangan berpuas diri dulu, karena memang jangankan penanganan, vaksin sendiri banyak kontroversi kan, banyak pro kontra ini segala macam. Nah, itulah yang dinamikanya COVID. Jadi kalau kita bicara COVID itu sesuatu yang penanganan harus sempurna, tidak ada. Mau apa? Coba lihat sekarang. Kita dihadapkan negara-negara maju yang hebat, sistem kesehatannya juga ampuh. Nah, artinya kita bersyukur, mudah-mudahan Indonesia mungkin tidak yang terbaik, tapi paling tidak kita bisa tidak di angka yang paling rendah, tapi juga tidak di angka yang tertinggi, paling tidak di tengah-tengah lah. Karena memang agama kita kan mengajarkan yang baik itu yang di tengah. Begitu ya, Pak. Baik, Pak. Abdurrahman. Ya. Siap. Selanjutnya kita langsung saja ke Ibu Ike untuk menanggapi 2 pertanyaan sebelumnya. Silakan Ibu Ike Anggraini, mungkin masih monitor. Baik. Ya, Silakan, Bu. terima kasih Mas Abdurrahman. Iya, Bu. Jadi, sebetulnya saya tidak punya kompetensi untuk menjawab yang nomor 1, sebetulnya penularan dari mana, tapi saya coba membaca beberapa artikel dari Center for Disease Control USA, bahwa memang belum banyak literaturnya yang menyebutkan apakah penularan terhadap bayi ini dari tari pusat atau tidak, itu belum ada buktinya. Hanya saja peneliti-peneliti menduga bayi yang mengibat COVID ini karena tetesan pernafasan selama periode pasca persalinan itu saja, dan itu pun belum ada bukti empirisnya. Jadi itu adalah hipotesis, dugaan awal. Jadi untuk melihatnya kita harus berhati-hati karena kita tidak tahu. Hanya saja itu yang pertama menjadi hipotesis. Untuk yang literatur tentang apakah kemungkinan penularannya melalui tali pusat, itu tidak ada buktinya. Begitu, itu untuk yang pertama. Selanjutnya, kalau yang lain ini sepertinya ini ya masukan ya. Yang kedua, sebetulnya memang apa yang dilakukan ini sudah cukup banyak. Beberapa negara kita lihat juga sudah berhasil. Jadi kita melihat dari sisi positifnya dan apa yang bisa kita implementasikan, apa yang bisa Indonesia, apa yang bisa Kaltim, Samarinda implementasikan, yang bisa kita tiru, yang baik. Ini seperti di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu tadi juga Mas Fajrian udah menyampaikan, di Korea Selatan adalah salah satu negara yang menggunakan pelacakan kontak dengan menggunakan IT, teknologi informasi. Jadi mereka bekerja sama dengan bidang hukum, kemudian dengan bidang IT, bahwa dari hukum mengizinkan untuk mengakses data pribadi melalui ponsel. Jadi kan sebetulnya ponsel kita ini Mas bisa dilacak. Saya saat ini ada di
mana, kemarin kemana. Ini jadi diberikan legalitas oleh hukum bahwa pemerintah bisa mengakses data ponsel, tapi bukan untuk isinya apa. Tetapi keberadaan, sehingga ketika tracing, karena kan mereka tidak seperti kita begitu ya, ada tingkat RT di sana tidak ada, sehingga mereka karena tingkatkan, sehingga sangat mudah buat kontak-kontak yang sudah. Satu prinsip lagi yang penting adalah prinsip komunikasi dalam merespon pandemi. Sebetulnya kita sudah lihat secara nasional prinsip-prinsip komunikasi yang dilakukan oleh Dr. Ahmad, kemudian diganti lagi oleh Dr. kok saya lupa ya, cuman kebayang wajahnya yang cantik aja ya. Nah, Dr. Ahmad Yuryanto, kemudian demikian juga di Kalimantan Timur. Kalau tidak salah setiap jam 17, setiap jam 5 itu, setiap jam 5 dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim itu melaunch data-data terbaru. Nah, ini sebaiknya kita juga, itu sudah sangat baik sekali, tapi kita harus tekankan 5 prinsip utama dalam komunikasi untuk merespon pandemi COVID. Yang pertama adalah be right. Jadilah yang benar, ya benar. Jadi kita pasti akan memberikan informasi yang benar. Kemudian be first. Jadi yang pertama untuk mengkomunikasikannya, jangan sampai media udah ramai baru kita klarifikasi. Jadi be first. Jadi yang pertama. Kemudian kita juga harus build trust, membangun kepercayaan. Jadi apapun yang kita sampaikan itu akan bisa dipercaya oleh masyarakat dan disebarkan melalui media. Kemudian express empathy. Kita mengekspresikan empati. Seperti tadi misalnya 4 orang bayi, kita sangat berempati kepada kehilangan pada keluarganya. Namun kita juga akan beberkan misalnya beberapa hal yang mendasari di belakangnya agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kemudian promote action. Dari keempat tadi, so what? Terus masyarakat disuruh apa? So what? What should they do? Apa yang harus mereka lakukan? Begitu. Jadi prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting. Apakah pejabat harus mengadakan konferensi pers? Ini kita lihat yang dari Korea tadi, kita lihat bahwa mereka melakukan ini 2 kali sehari, bahkan 2 kali sehari. Ya, mereka punya engine power untuk itu. Berarti harus ada humas tertentu yang akan melakukan hal tersebut. Sehingga masyarakat selalu waspada. Cuma sekali lagi kita perlu supaya tidak bosan juga. Akhirnya kan seperti pertama kita tegang nih kalau nonton Dr. Ahmad Yuryanto muncul di TV, wah naik lagi, kemarin 2.000, sekarang 3.000, 4.000, udah tegang. Kita perlu berbagai trik and tips untuk komunikasi. Itu sepertinya ahli komunikasi yang bisa ya. Ini dari FISIP barangkali bisa memberikan masukannya bagaimana teknik komunikasi agar bukan kita menimbulkan ketegangan tertentu, tapi awareness, lebih ke bagaimana kita menimbulkan kesadaran. Dari sini saja, dari beberapa komentar yang tadi disampaikan, saya itu, saya nggak tahu loh ternyata Mas Fajrian itu tokoh pemuda. Kalau tahu dari kemarin tuh saya hubungi, saya kontak gitu kan. Saya nggak tahu, saking saya kurang komunikasi, kurang informasi seperti itu. Kemudian ada banyak LSM, banyak kegiatan swadaya dari masyarakat yang sudah sangat membantu. Nah, itu juga teori Sapulidi itu, Mas. Kita kerja sendiri-sendiri, Mas, akademisi sendiri, Mas Fajrian sendiri, Mas siapa tadi sendiri, media sendiri. Gimana kalau kita jadi satu? Itu sepertinya itu yang kurang. Kita berangkul bersama menjadi satu sehingga kita bisa membantu bersama-sama menghadapi pandemi ini. Begitu Mas Abdurrahman komentar saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ike, terima kasih Pak Dr. Ismet yang sudah menyampaikan materinya. Kita telah berada di akhir sesi diskusi dan webinar kita pada siang hari ini. Tanpa terasa kita hampir 2 jam menghabiskan diskusi ini. Semoga apa yang telah diutarakan oleh kedua narasumber menjadi masukan yang berharga bagi kami, khususnya insan-insan pers, untuk terus mengedukasi masyarakat bahwa COVID ini memang harus diperangi bersama. Sebelum kita tutup kegiatan kita secara keseluruhan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang masih hadir, mulai dari awal hingga akhir kegiatan ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih Kepala Program Studi Pembangunan Sosial FISIP Unmul,
Ibu Dr. Sukapti yang sudah memberikan fasilitasnya. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ismet, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang sudah memberikan waktunya selama 2 jam ini di tengah kesibukan beliau, di tengah akhir pekan beliau, masih mau memberikan pernyataan atau ilmunya kepada kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ike Anggraini selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul yang juga banyak memberikan kita masukan dan ilmu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini tidak hanya menjadi bekal kita sendiri, tapi juga menjadi masukan yang berharga bagi masyarakat dan pemerintah, sehingga kita dapat menyongsong masa depan yang cerah tanpa virus. Saya hanya ingin memberikan pernyataan sedikit mengutip kalimat dari Mahatma Gandhi bahwa harta sejati itu bukan emas apalagi perak, tetapi harta yang paling sejati adalah kesehatan. Saya juga mengutip filsuf dunia Jonathan Swift yang mengatakan bahwa kesehatan itu akan selalu tampak berharga sampai kita kehilangan dia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga di lain waktu kita masih dipertemukan untuk membahas isu-isu lainnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, ngopi dok. Dokter. Man, Dokter Ismet tadi. Makasih semua, Mas Fajri. Oke, Bu. Dokter Terima kasih Ismet. banyak. Bu Kapti. Mohon izin nih. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.